Kembali kita di ruang publik dari podcast KSTV yang tentunya selalu menghadirkan orang-orang yang spesial, orang-orang yang selalu menginspirasi buat kita semuanya, apalagi di tengah pandemi. Jadi masih banyak sekali masyarakat yang terdampak pandemi dari beberapa aspek tentunya yang mencoba untuk kembali bangkit di masa pandemi dan sekarang sudah mulai era new normal kembali. Saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa karena juga ibu saya yang satu ini juga banyak kegiatannya sehingga susah ditemui. Dari jadwal yang sudah kita kirimkan baru sekarang bisa ketemu dan bisa datang di tempat ini. Ibu selamat siang. Selamat siang. Ibu Sri Rahayu TN. Betul. Saya biasa pengennya Bunda Yayu begitu ya. Begitu ya. Selaku Ketua PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Iya, betul. Untuk wilayah Kediri. Cabang Kediri Raya. Kediri Raya. Bu, ya. ngomong-ngomong ini kalau sebagai Ketua PHRI tentunya kan yang ditangani banyak ya. Iya. Di situ aja udah tertulis hotel dan restoran. Tapi sebagai kriteria hotel seperti apa dan restoran seperti apa sih yang bisa masuk ataupun bergabung dalam keanggotaan PHRI? Iya, terima kasih. Untuk keanggotaan ini sebenarnya tidak ada unsur paksaan untuk pelaku pariwisata khususnya hotel dan restoran. Namun demikian namanya ini wadah. Jadi kalau tidak ikut rasanya sayang tidak bisa ikut di dalam wadahnya kan begitu. Jadi kalau misalnya bisa ikut di wadahnya ini segala informasi akan didapat. Oke, kalau kriteria hotelnya apakah semua hotel, kita kan ada hotel bintang 1, 2, 3, 4, kemudian ada penginapan kelas melati misalnya. Kalau di Kediri sebenarnya seperti apa sih? Sekarang non bintang bukan non bintang melati, sekarang ya. Oh, iya. Gitu. Sekarang istilahnya non bintang, juga bintang 1, 2 sampai 5. Di Kediri yang Gitu. ada sampai bintang berapa nih? Ada yang bintang 5. Oh. Iya, ada. Semua masuk anggotaan dari PHRI? Tidak juga karena sifatnya kan tidak paksaan. Tidak paksaan. Iya. Termasuk restoran itu kriterianya restorannya seperti apa sih, Bun? Semua restoran boleh saja, kuliner boleh, catering boleh. Depot-depot itu istilahnya karena kan? Iya. Ada istilah yang saya nggak tahu kualifikasinya seperti apa. Ada depot, ada restoran. Itu seperti apa pembedaannya begitu? Iya, kalau untuk restoran ini memang yang sifatnya kapasitas luas dan kursi ya. Gitu. Tapi kalau untuk rumah makan gitu, nah itu jelas beda. Di luar. Jadi itu. mereka tidak diizinkan atau tidak boleh masuk ke PHRI begitu? Oh bisa, tetap bisa. masuk, tetap bisa. Gitu. Ada berapa hotel Tidak ada ataupun kriteria. restoran di Kediri yang masuk dalam PHRI? Kalau jumlah keseluruhan itu ada 75 anggota kami itu. Kemudian untuk hotelnya kota dan kabupaten, karena kan wilayah PHRI ini meliputi kota dan kabupaten Kediri Raya, sehingga ini keseluruhan jumlahnya ada sekitar 40-an hotel. Untuk hotelnya saja. Kalau Kediri Raya itu berarti meliputi Kediri kota kabupaten. Iya betul. Kemudian ada lagi Tulungagung masuk? Oh enggak, Beda ya? enggak Hanya ada kota, sendiri. Kota Tulungagung. kabupaten Kediri Iya. saja. Iya betul. Tadi Bunda bilang bahwa ada keuntungan-keuntungan kalau misalnya ada sebagai anggota PHRI. Apa sih sebenarnya kalau dibandingkan tidak menjadi anggota PHRI dengan menjadi anggota PHRI? Ya, tentunya manfaatnya banyak karena kebijakan, regulasi dan lain sebagainya ini kan dilewatkan melalui wadah gitu. Jadi tentunya kita yang jelas tidak akan ketinggalan masalah informasi apapun bentuknya gitu. Bahkan dengan kondisi pandemi sekarang sangat memprihatinkan sekali, yang sangat terdampak adalah dunia pariwisata. Sebenarnya semuanya pun juga terdampak, hanya saja dunia pariwisata sangat memprihatinkan kondisi. Ya. Pandemi tadi di awal saya sudah bilang bahwa memang masa pandemi ini banyak sekali aspek yang terdampak. Pariwisata khususnya hotel sama restoran itu yang terasa banget begitu ya. Bu, bisa dikasih gambaran nggak sih kira-kira kalau misalnya saya nggak tahu mau dari sisi tingkat okupansinya atau seperti apa sebelum pandemi dengan masa pandemi ini yang dialami teman-teman, karena Bunda kan juga termasuk pengelola sebuah hotel begitu kan. Apa sih yang dirasakan begitu? Iya. Saya harus manggil Bapak atau Mas siapa saja boleh. Ini, Mas. Tadi udah ngobrol lama nggak tahu namanya ini. Andi, saya. Mas Andi ya, supaya awet muda aja. Manggilnya Mas Andi. Oke, sip. Jadi gini Mas Andi. Jadi sebenarnya pada saat sebelum pandemi kemarin memang
kondisi perekonomian khususnya untuk pariwisata dan khususnya dalam hal ini hotel memang tingkat huniannya bisa mencapai 70-80% gitu, karena sekarang juga banyaknya hotel-hotel baru. Namun setelah pandemi ini kemarin mulai bulan Maret ini memang langsung anjloknya drastis gitu. Jadi pada saat awal pandemi sekitar awal pertengahan bulan Maret ya, Maret, April, Mei, sama sekali hotel ini nangis gitu, karena memang tingkat hunianya sangat minim, bahkan ada hotel yang kosong tidak ada penghuninya sama sekali. Ya alhamdulillahnya masih bisa disuplai dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang paling penting kan hotelnya tidak tutup seperti di daerah-daerah lain. Nah kemudian pada saat bulan Mei, Maret, April, Mei ini memang kondisi tingkat huniannya, okupansinya ini mencapai 5%. Iya, 5% ini memang benar-benar terjadi gitu. Nah, pada saat itu kami selaku Ketua PHRI ini mengajukan surat kepada Bapak Wali Kota dan Bupati untuk memberikan pembebasan masalah pajak. Dan alhamdulillahnya diberi sama Bapak Bupati sama Bupati dan Wali Kota. Nah, terus kemudian masalah pajak sekitar 3 bulan ini dibebaskan memang untuk yang kota. Kalau untuk yang kabupaten kan kebijakannya beda lagi. Kalau yang di kabupaten ini memang diberikan diskon awalnya gitu. Bukan pembebasan ya? Bukan pembebasan. Diskon 50%, kemudian bulan berikutnya 70% dan selanjutnya. Jadi kalau melihat dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota maupun kabupaten sebenarnya masih belum mencukupi ya Bu ya? Ya jelas belum lah Mas Andi, Karena gimana turun dari 70% ke 5% okupansinya ya. Pasti. Apalagi biaya yang sangat tinggi itu adalah listrik. Iya. Jadi pada saat itu memang semuanya mengeluh gitu. Tapi ya gimana lagi, semua berupaya, toh tidak hanya dialami oleh hotel dan restoran, semuanya ikut terdampak. Nangis darah ya Bu istilahnya ya. Iya, betul. Tapi mengantisipasi, karena tadi disampaikan biaya yang paling banyak itu kan adalah listrik begitu. Iya. Kan karyawan juga banyak itu Bunda. Iya. Bagaimana? Apakah ada sampai misalnya, mohon maaf saya nggak tahu juga ya, apakah memang sampai ada pengurangan karyawan atau mungkin sampai hotel itu gulung tikar di wilayah kota Kabupaten Kediri, ada nggak sampai seperti itu? Nah itu dia, karena kemarin sudah diberi kebebasan pajak oleh Bapak Wali Kota dan diberikan kemudahan oleh Bupati, sehingga dengan satu persyaratan dimohon supaya tidak terjadi PHK karyawan. Nah bagaimana mensiasatinya ini Mas Andi? Nah ini perlu saya sampaikan bahwa pada saat itu akhirnya masuk kerjanya, jam kerjanya 1 hari masuk, 2 hari off. Jadi cuma 15 hari kerja akhirnya. Gitu. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan ya. Iya. Ya, dari keuntungan yang dulunya luar biasa sekarang jadi dari keuntungan yang tersimpan itu akhirnya dikeluarin. Betul itu. Tapi nggak ada yang sampai gulung tikar ya Bunda ya? Alhamdulillahnya untuk Kota Kediri, kota dan kabupaten tidak ada. Karena saya mendengar beberapa wilayah lain kan sempat ada yang gulung tikar. Oh iya, apalagi di daerah Jawa Tengah banyak sekali. Gitu. Nah ini kan bukan hanya bicara tentang hotel saja ya, termasuk restoran begitu kan. Karena kalau kita bicara tentang pandemi ini COVID-19, penularannya kan cukup luar biasa begitu. Restoran-restoran yang ada di wilayah kota Kabupaten Kediri ini seperti apa juga dampaknya? Iya, juga sangat terdampak gitu. Makanya kuliner sendiri juga, karena kan memang sifatnya ketika pandemi ini kan satu kita memang harus social distancing. Betul. Gitu, harus ambil jarak untuk menghindari kerumunan sehingga dari restoran via kuliner ini terobosannya ya akhirnya menjual makanan dengan cara-cara online, terus kemudian juga dengan take away, itu yang dilakukan. Terobosannya seperti itu. Itu cukup membantu? Ya membantu daripada sama sekali enggak Mas Andi, gimana? Kita kan butuh jalan terus. Iya. Kalau hotel tadi disampaikan sama Bunda Yayu dari pihak pemerintah ada kebijakan untuk pajak di wilayah kota 3 bulan gratis tidak ada pajak gitu kan. Di kabupaten ada potongan-potongan.
Kalau untuk restoran sendiri seperti apa? Karena kan restoran sendiri kan juga ada pajaknya ya, harus dibayar ya. Iya ada. Jadi kebijakan itu sama. Oke. Kebetulan memang dalam hal ini yang mandigani pada saat itu yang menyampaikan surat adalah PHRI, sehingga semuanya ikut gitu, ikut kena imbasnya, juga termasuk yang tidak menjadikan anggota PHRI juga ikut merasakan untuk gratisnya pajak gitu. Saya melihat juga di beberapa restoran, beberapa hotel juga sekarang mencoba untuk menjual makanannya itu di depan hotel area, ya gitu depan ya. Area. Itu apa maksudnya, kan saya nggak tahu. Memang salah satu inisiatif dari teman-teman PHRI atau memang ini menjadi salah satu solusi yang dibicarakan, karena saya yakin teman-teman PHRI kan ada satu evaluasi pasti bersama-sama begitu ya. Ya opo caranya ini tetap bertahan kan begitu. Ini seperti apa sampai akhirnya mereka mohon maaf ini, kalau biasanya mereka harus jual di resto ya kan, mereka harus jual di, mohon maaf juga, di emperan gitu kan, kalau boleh saya bilang ya. Termasuk harga-harganya seperti apa ini Bu? Ini begini Mas Andi, itu memang salah satu terobosan ketika di kala pandemi. Cuman sebenarnya Mas Andi pun juga perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya sebelum pandemi juga sudah ada, karena memang hotel sendiri ini mempunyai progres-progres di mana ketika terutama masalah puasa begitu itu. Jadi dia menjual makanan yang di depan itu bukan berarti terus tidak laku, tetapi memang ada agenda itu, sehingga itu dengan harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat Kediri. Mungkin karena tadi memang menghindari kerumunan ya, physical distancing, jadi mau take away, mau jual di depan begitu. Baik, dari hasil evaluasi teman-teman di PHRI, Bunda, ini kan masa pandemi sudah berjalanin 1 tahun ya lebih. Adakah progres yang sudah ulang tahun ya? Ada lilin di sini harusnya ya. Ini bagaimana perkembangannya? Sudah mulai baguskah tingkat okupansi hotel? Kemarin sebenarnya begini, ketika bulan Oktober November itu sudah mulai tingkat hunian mulai menanjak lagi. Namun dirasa nampaknya banyak klaster-klaster baru, sehingga sudah mulai ada regulasi baru, ada penyekatan dan lain sebagainya, sehingga mulai turun lagi gitu. Jadi naik turun begitu ya. Gimana sekarang mencari terobosannya begitu. Kalau sekarang berarti turun lagi ya? Kalau ini sudah malah mulai merangkak naik lagi. Yang kemarin pada saat Lebaran kan ada penyekatan. Nah itu kan jadinya kondisinya hotel sepi gitu. Padahal itu adalah momen-momen di mana hotel itu tingkat okupansinya tinggi. High season, betul ya. Adakah cara-cara lain, misalnya saya mendengar ini kan juga hotel-hotel mulai memberikan diskon yang luar biasa begitu. Salah satu cara juga untuk mereka tetap survive begitu misalnya? Iya. Sebenarnya kalau untuk diskon ini kan memang kebijakan dari masing-masing hotel ya. Tidak ada ini dari PHRI. Tidak ada dari kebijakan masing-masing. Kemudian ya bagaimana aja caranya kita bisa menjual, bisa laku gitu. Sekarang bisa dibilang kadang-kadang ancur-ancuran harganya. Iya, diskonnya luar biasa gitu. Iya. Ini perlu saya sampaikan Mas Andi bahwa ada yang sampai rate biasanya dijual 800 ketika kemarin sebelum pandemi, ini bisa dijual 300.000 coba. Saya debatin tadi. Karena kan butuh, kita kan tetap butuh supaya hotel ini tetap bisa berdiri gitu. Meskipun nggak tegak tapi tetap bisa jalan ya gitu. Dapur ngepul lah pasti ya. Ini curhat. Gak apa-apa. Kan juga selain usaha di bidang restoran, hotel itu kan biasanya juga ada event-event itu kan, gedung-gedung hall yang disewakan itu kan juga katanya menurun gitu. Ya pasti menurun. Sekarang gimana dengan kapasitasnya? Sekarang kan juga ada kebijakan, ada regulasi yang tidak bisa dipenuhi dengan kapasitas tersebut. Dengan adanya pandemi kan akhirnya hanya sekitar 30% gitu kan dari kapasitas itu gitu. Event-event pertunjukan biasanya musik juga belum ada izin ya? Belum gitu. Sampai sekarang? Iya. Terus harapannya apa nih kira-kira kalau misalnya ini kan PPKM juga ada beberapa yang masih diberlakukan ya, PPKM mikro kan begitu di beberapa kota. Di Kediri saya nggak tahu apakah memang ini masih berjalan atau tidak. Bagaimana? Apakah cukup yang dirasakan sekarang dengan diskon dan juga pemotongan pajak
saja, ataukah mungkin ada usulan-usulan lain yang disampaikan ke pemerintah? Yang jelas ya, harapannya tentunya Mas Andi, ini semua masyarakat khususnya untuk di Kediri gitu, umumnya seluruh Indonesia ini tentunya akan taat dengan protokol gitu. Prokesnya harus memang benar-benar supaya pandemi ini segera sirna. Kalau ini pandeminya tidak segera sirna, ya ini akan kita kembali ini akan tertatih-tatih gitu. Yang jelas. Gitu. Kalau virus itu kan banyak orang bilang ya susah untuk hilang begitu kan, kayak flu itu kan nggak mungkin akan hilang gitu. Tapi yang penting kita bagaimana menjaga kondisi kita, itu kan bisa kita hadapi. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu usulan ke pemerintah bahwa ya sudahlah kita tetap buka hotel dengan seperti biasa. Yang penting protokol kesehatan di setiap hotel diberlakukan, disinfektan, penyemprotan rutin misalnya seperti itu. Sudah sempat disampaikan belum? Sudah ya, dari masing-masing hotel sebenarnya sudah. Makanya tadi saya katakan bahwa dengan adanya wadah ini yang ikut di dalam wadah PHRI ini tentunya akan mendapatkan segala sesuatu tentang informasi yang penting, terutama tentang regulasi pemerintah. Nah, ini kalau masalah hotel sebenarnya sudah semua sudah menerapkan dengan prokesnya. Jadi ketika tamu datang itu dicek suhunya, kemudian kalau suhu itu memang sekiranya 37 misalnya sampai 37 ini sudah warning gitu. Betul. Nah, itu harus dibawa itu satu. Yang keduanya juga penyemprotan desinfektan ini selalu dilakukan di hotel-hotel. Kemudian juga hand sanitizer kalau memang tidak ada cuci tangan dengan air mengalir. Nah, setiap hotel saya sekarang sudah menyiapkan, memang itu sudah terketuk hatinya masing-masing hotel untuk membuat gitu tempat cuci tangan, hand sanitizer, menyiapkan termogan. Nah, itu seperti itu. Bun, tapi saya nggak tahu, belum dengar, mungkin nggak tahu apakah ini, kalau saya salah dikoreksi. Saya belum pernah dengar ada yang namanya klaster hotel. Untuk mudah-mudahan nggak ada nih Mas Andi. Jangan deh. Makanya saya bilang saya belum pernah dengar. Mungkin bisa diluruskan. Apakah memang selama ini memang di Kediri belum ada sebenarnya klaster hotel? Alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Alhamdulillah tidak ada. Tetapi saya pernah mendengar bahwa di luar Jawa itu memang ada gitu. Ada ketika hotel itu memang digunakan untuk isolasi mandiri. Oh ya. Gitu. Nah itu. Nah tapi alhamdulillahnya untuk Kediri tidak ada gitu. Tapi di Kediri ada nggak sih hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri, Bun? Saya rasa kok tidak ada yang menawarkan itu ya. Mungkin juga nanti akan dipikirkan gimana dengan karyawan saya, mungkin seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang dengan adanya pemerintah sudah memikirkan vaksin, bukan berarti kalau kita ini sudah divaksin ini kita sudah aman, tetap harus jaga jarak ya. Terus kemudian harus cuci tangan. Ya memang kita harus berdampingan dengan pandemi ya. Kita diajarkan kembali ke zaman dulu, segala sesuatunya harus bersih gitu. Bun, pernah nggak ada curhatan dari bukan hanya pelaku hotel ya, pengelola hotel, tetapi dari karyawan-karyawan yang sempat ngobrol sama Buddha kan juga pengelola hotel gitu kan? Apa sih yang mereka keluhkan kira-kira di masa pandemi seperti sekarang ini? Yang jelas ya gajinya jadi turun. Gajinya jadi turun gitu. Udah itu aja gitu. Karena memang masuknya 1 hari kerja, 2 hari nggak kerja gitu kan? Iya. Gitu. Kalau boleh saya tahu, saya nggak bicara nominalnya, sampai berapa persen di Bun turunnya, Bu? 50%? 70%? Ada 50% gitu. Dan ini memang tidak dipungkiri bahwa itu memang kondisinya seperti itu, ya memang harus kenyataannya seperti itu, daripada nanti pengurangan karyawan kan kasihan. Dan lagi kan gini Mas Andi, kalau mau pengurangan karyawan kita ini kan berpikir siapa yang mau dikurangi gitu kan. Dia juga cari makan kan. Bagaimana cara mengurangnya, memilih yang harus di-resign-kan. Nah gitu kan. Cara meyakinkan mereka seperti apa Bun? Mungkin ada tips juga bagi teman-teman anggota PHRI, meyakinkan karyawan-karyawan untuk bisa tetap bertahan walaupun gajinya atau honornya itu turun 50-70% misalnya begitu. Ya tentunya memang harus dimotivasi. Kita memang harus perlu untuk menyampaikan ke seluruhnya karyawan. Artinya kita memang open, kondisinya hotel seperti ini ya kita harus menerima. Ketika hotelnya high season ya kita nggak juga diem gitu kan. Nah itu. Ini udah mulai merangkak naik lagi? Iya, sudah mulai merangkak Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kediri aman terus deh dari pandeminya. Ini kan masih tetap stabil ya, kita di zona oranye gitu ya Bun. Baik, saya ke sosok Bunda Yayu sendiri selaku
mungkin ibu rumah tangga, Iya. gitu kan, dengan sibuknya di PHRI, Iya. menyempatkan waktu bersama keluarga seperti apa ini, Bun? Jujur Mas Andi, kalau saya ini orangnya dari dulu memang saya ini orangnya yang nggak bisa diem gitu, sehingga saya kalau waktu kerja kemudian tidak mengenal waktu gitu, Wah, sehingga hanya kalau hari Minggu dengan tanggal merah saya memang tidak bisa diganggu, itu full Oh, gitu. untuk keluarga, nggak bisa diganggu gugat itu. Gitu. Tapi udah berapa lama menjadi ketua di PHRI, Bunda? Saya sudah 2 periode. Ini maksudnya kan saya kepinginnya kemarin dengan adanya musyawarah cabang ini, saya pinginnya ganti yang muda-muda, tapi tidak ada yang mau untuk maju. Ya ilah. Katanya bunda katanya jadi ketua PHRI seumur hidup, ya ilah. Emang tidak ada orang lain gitu loh. 2 periode itu, 1 periode berapa tahun? 5 tahun. Berarti sudah 10 tahun? Iya. Terakhir harusnya kapan? Terakhir sampai 24 nanti tahun 2024. Iya. Oh. Tapi kalau memang mereka merasakan 2 periode, tapi kan nggak ada, bukan pemilihan presiden yang harus 2 periode harus turun kan, begitu kan? Ini bisa dipilih lagi kan begitu. Iya. Tapi begini Mas Andi, sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangganya PHRI memang itu kan aturan di dalam ADART-nya. Tetapi selama anggota itu masih tetap menghendaki siapapun yang untuk menjadi ketua PHRI itu bisa. Nah itu. Nah itu dia yang pengen saya tanyakan. Kalau misalnya ini sudah periode, pengennya Bunda kan ada yang lain yang muda-muda. Tetapi yang muda-muda masih berharap ini yang mumpuni, yang berpengalaman ini tetap ada di ketua begitu. Bagaimana Bunda sendiri menyikapinya? Ya suka nggak suka, mau nggak suka, karena itu amanah ya memang harus siap gitu. Berarti masih tetap siap dong. Alhamdulillah, insya Allah kalau masih tetap mempercayakan, tetap saya amanah. Bunda, masa pandemi dengan masa bukan atau sebelum pandemi pasti ada program-program dari PHRI yang tentunya ini sudah dibikin akan menjadi berbeda karena masa pandemi. Program-program PHRI yang mungkin bisa dilaksanakan pada saat pandemi seperti sekarang ini apa sih Bun kira-kira? Karena kan kita juga harus mengurangi pertemuan, ya kan? Menghindari kerumunan. Apa kira-kira program yang bisa dijalankan? Yang jelas saya selaku ketua PHRI ini kesulitan juga sih memikirkan itu. Di satu sisi kan kita sebenarnya ada progres. Misalnya mau pingin mengadakan sandi market misalnya, kayak begitu-begitu. Tetapi kan karena tidak intinya kan tidak boleh mengumpulkan banyak orang, sehingga saya juga akan berpikir gitu. Dan satu hal yang penting saya juga menjaga jangan sampai ada klaster hotel, Mas Andi. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang sandi market kan pada saat bagi-bagi takjil kemarin Lebaran kan di Ayam Muruk, di Jasa Agung Suprapto kan buka. Iya. Pernah nggak menyampaikan Sandi Market ini ke pimpinan daerah untuk mencoba izinin dong, tapi dengan prokes misalnya begitu? Untuk selama pandemi ini memang kami tidak berani risiko. Gitu. Jadi memang di stop dulu. Iya, karena begini Mas Andi ya, ketika kami sebelum pandemi ini ada kegiatan agenda rutin itu untuk bagi-bagi takjil gratis. Aduh macetnya luar biasa. Bener itu. Jadi saya sendiri kan nggak kepingin itu nanti juga menjadikan perhatian banyak orang, terus membuat orang jadi aduh kok sampai macet, terus ini jadi resah nanti jangan-jangan ini kondisi pandemi ini timbul nah, misalnya. Jangan sampai itulah. Tapi kalau boleh dibocorin sebenarnya konsep Sandi Market sendiri seperti apa sih, Bun? Saya kepinginnya kalau Sandi Market ini yang ada hari Minggu ini kan memang weekend ya, sehingga saya kepinginnya itu untuk anggota PHRI, karena anggota PHRI ini kan tidak hanya meliputi hotel dan restoran saja, ini ada dari lembaga pendidikan dari SMK juga banyak gitu, sehingga mereka ada jurusan boga. Banyak. Nah ini bisa jualan makanan-makanan yang diproduksi dari mereka gitu. Jadi memang semacam pasar minggu begitu yang khusus jualan makanan. Iya. Aduh, ini kalau memang pandemi nggak selesai, apakah ini berarti tidak akan bisa dijalankan begitu, Bu? Saya sebenarnya saya punya gagasan ini, terus terang aja saya pernah datang ke Bali, kebetulan saudara saya ada yang punya
rumah makan di sana. Nah itu juga minggu begitu ada kegiatan itu, tamu-tamu asing senengnya luar biasa. Pasti. Namanya tamu asing ini gara-gara itu loh Mas Andi kan cenil ya kalau di Makanan sini tradisional. makanan tradisional. Itu bisa bertengkar sama temennya sendiri. Bertengkarnya? Bertengkarnya ya karena nggak kehabisan, dia nggak dapat gitu. Rebutan. Betul itu. Tapi Bun, itu konsepnya memang sebenarnya dilakukan di outdoor begitu atau? Ya di outdoor, iya. Memang itu di outdoor gitu. Dan Jadi belum- untuk umum gitu. Dan belum pernah dilaksanakan sama sekali ya? Belum, jadi itu baru Aduh. progres yang kemarin itu sebelum pandemi sebenarnya progresnya PHR. Mana emang tuh bagus sebenarnya program ya? Ya gimana lagi, memang kita dihadapkan dengan situasi seperti sekarang ini ya kita sabar dulu aja dulu. Enggak, tapi ya saya nggak tahu. Kalau saya sih positive thinking ya Bun ya. Sebenarnya program itu bisa dilaksanakan ya. Tapi saya nggak tahu apakah memang dari kekhawatiran itu dari Bunda sendiri atau dari teman-teman anggota PHRI sebenarnya. Ya, yang jelas memang seluruhnya aja gitu. Karena kalau ini namanya kita mendatangkan banyak orang kan akan terjadi kerumunan. Karena apapun yang namanya pasar ini kan pasti untuk berkerumunnya. Iya. Nah itu. Dan makanan tradisional tuh susah nyari loh padahal ya. Memang iya betul gitu. Dan itu banyak dicari sebenarnya. Nah ya. itu. Iya Aduh. memang betul. Ya, jadi di sini nih yang saya tahu banyak kreasi-kreasi tentang makanan-makanan yang tradisional, Betul. yang bahannya dari ubi. Itu kemarin pernah ada kegiatan untuk lomba itu, waduh, pinter-pinter memang orang Kediri ini. Aduh, Gitu. saya jadi ngiler loh ini. Itu nggak kelihatan pakai masker. Karena memang saya pernah melihat gitu ya di Iya. beberapa daerah memang ada mereka punya kreasi dari tahu, Iya. kreasi dari ketela, Iya, bahan-bahan ketela. dasar yang Iya, dari ubi, Aduh. itu memang dari pisang, ya itu. dan rasanya luar biasa. Iya, memang betul gitu. Kemarin itu memang makanya saya sampaikan bahwa Kediri ini memang dari sekolah-sekolah kejuruan ini luar biasa pinter-pinter gitu. Dan di setiap lomba juga pasti dapat nomor biasa, dapat juara, Iya, dapat nomor. juara, betul, Dapat nomor. dapat juara. Iya. Baik Bunda, mudah-mudahan ini menjadi satu PR bukan hanya buat teman-teman PHRI ya, tapi juga PR buat kita semuanya, PR buat pimpinan daerah supaya program, saya sepakat ini program cukup bagus Sandi Market ini karena Iya. memang belum pernah diadakan. Mudah-mudahan ini didengar dan dilihat sama pimpinan daerah, Iya. termasuk dari tim Satgas Penanganan COVID-19. Iya. Ya ada win-win solution lah Win-win istilahnya, solution. gimana supaya ini juga bisa berjalan. Toh ini juga Iya. membangkitkan ekonomi kembali kan begitu. Betul, diharapkan untuk perekonomian Kediri ini tetap bisa berjalan ya. Oke, Bun, terakhir. Sebenarnya masih pengen banyak ngomong di sini, Bunda. Terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan nih ke entah itu ke masyarakat atau mungkin ke pemerintah daerah berkaitan dengan masa pandemi yang mudah-mudahan bisa segera berakhir dengan program-programnya PHRI begitu. Silakan. Ya, baik, terima kasih waktunya. Saya selaku Ketua PHRI, saya yang jelas hanya imbauan saja terhadap masyarakat Kediri itu supaya benar-benar untuk bisa menjalankan prokesnya dengan baik, agar supaya pandemi ini segera berakhir, kemudian apa yang menjadikan progresnya PHR ini juga akan bisa berjalan dan terrealisasi nantinya. Itu aja. Amin, amin. Gitu. Kita doakan semua Bun di Amin. sini. Mudah-mudahan Iya. kita juga nanti bisa membantu apa yang bisa kita bantu, Baik, begitu ya. baik. Sampai Ya. di sini untuk podcast kali ini Ruang Publik bersama Bunda Yayu selaku Ketua PRI Kota Kediri. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya dan juga akan mendorong tingkat perekonomian kita semakin baik di masa pandemi COVID-19. Sampai jumpa. Baik.